Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman sekalian para pejuang CPNS? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini, dan pada kesempatan kali ini kita bakal belajar sama-sama lagi terkait soal CPNS untuk materi TWK. Nah, di sini saya tekankan sekali lagi kalau saya nggak berusaha untuk menggurui atau mengajari teman-teman sekalian, saya cuma sekedar sharing. Jadi, saya harap di sini kita bisa saling belajar sama-sama, dan seandainya ada kesalahan, saya harap nanti kita bisa saling mengkoreksi satu sama lain. Oke, untuk rulesnya nanti saya bacakan dulu soalnya, terus ada jeda waktu sekitar 5 detik, kemudian teman-teman bisa memilih jawaban yang tepat. Nah, usahakan dalam waktu 5 detik itu teman-teman sudah dapat jawabannya, tapi seandainya waktunya masih kurang nanti bisa di pause saja dulu videonya. Baru setelahnya nanti saya akan bacakan penjelasan terkait jawabannya. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Soal nomor 1. Butir-butir Pancasila merupakan hasil interpretasi atas 5 sila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 paragraf keempat. Butir Pancasila dari sila ketiga adalah Nah, jadi butir-butir Pancasila sila ketiga itu berjumlah 7 butir, yang mana salah satunya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Soal nomor 2, radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi suatu negara. Karena hal tersebut, terdapat beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan radikalisme di kalangan pemuda kecuali Nah, jadi beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan radikalisme di kalangan pemuda antara lain memperkuat pendidikan kewarganegaraan, mengarahkan pemuda pada beragam aktivitas di bidang seni, budaya maupun olahraga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, dan memberikan keteladanan yang baik bagi pemuda. Jadi, yang bukan merupakan pencegahan radikalisme di kalangan pemuda adalah D, memberikan modal usaha kepada pemuda yang berprestasi. Soal nomor 3, kewarganegaraan seseorang ditetapkan menurut pertalian darah orang tuanya adalah asas. Nah, jadi ius sanguinis adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh oleh seorang individu berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A, ius sanguinis. Soal nomor 4, apabila suatu daerah didominasi oleh suatu suku, kemudian ada suku baru yang menetap di daerah tersebut, agar tidak timbul perpecahan dapat dilakukan beberapa hal berikut kecuali Nah, jadi cara untuk menyikapi apabila terdapat suku baru yang masuk ke daerah suku yang lebih mendominasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu saling menghormati dan menjadikan kemajemukan dalam suatu prinsip mengikat perbedaan tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Yang kedua, tidak dengan sengaja mencari faktor pemecah. Yang ketiga, membentuk kekuatan untuk dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Dan yang keempat, terbuka dan menjadi masyarakat yang pluralistik secara konsistensi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah suku yang mendominasi tidak boleh memaksa suku baru untuk membiasakan dengan budaya milik suku yang dominan. Mereka harus bisa saling bertoleransi antar sesama. Soal nomor 5, berikut ini termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, jadi bunyi Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengalaman sila pertama Pancasila adalah membina kerukunan hidup di antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A,
membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk soal nomor 6, Kartoyo adalah seorang ketua dalam suatu organisasi masyarakat. Dalam suatu forum, dia menyampaikan suatu usulan dan juga berpendapat bahwa usulannya adalah usulan yang terbaik dan harus disepakati karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap segala kebijakan organisasi masyarakat tersebut. Kasus tersebut tidak sesuai dengan pengalaman Pancasila sila ke. Nah, jadi menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan keputusan hasil musyawarah merupakan salah satu pengalaman dari sila keempat dari Pancasila. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D, keempat. Soal nomor 7, fungsi Pancasila dalam menyaring budaya asing adalah. Nah, jadi Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa berfungsi untuk menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, supaya budaya asing yang tidak baik tidak masuk ke negara kita. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D, jiwa dan kepribadian bangsa. Soal ke-8, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat, dan suku. Agar tidak terjadi perpecahan, maka dibentuk alat pemersatu bangsa. Berikut ini yang bukan alat pemersatu bangsa adalah. Nah, jadi alat pemersatu bangsa dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi perpecahan. Beberapa alat pemersatu bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika, konsep wawasan Nusantara, Pancasila, dan konstitusi negara Indonesia berupa Undang-Undang Dasar. Nah, jadi yang bukan adalah lagu perjuangan pahlawan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B, lagu perjuangan pahlawan. Untuk soal nomor 9, keadilan sosial menurut Pancasila seperti termasuk dalam undang-undang dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 adalah bahwa. Dengan berlandaskan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti diharapkan perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat berlandaskan pada keadilan sosial dan menerapkan asas kekeluargaan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah D, perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan. Untuk soal nomor 10, akibat hujan lebat yang terjadi terus-menerus menyebabkan jembatan penghubung antara suatu desa putus. Padahal jembatan tersebut merupakan alur transportasi utama bagi warga desa tersebut. Karena hal tersebut, desa segera melakukan gotong royong untuk membangun jembatan sementara agar tetap dapat melakukan aktivitasnya. Kegiatan yang dilakukan warga desa tersebut merupakan contoh pengalaman Pancasila sila ke. Nah, jadi gotong royong untuk membangun jembatan merupakan contoh pengalaman sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jembatan merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah E, sila kelima.